Berikutnya kita akan masuk kepada sesi baru yaitu mengenai defining SLA based on ITIL. Di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk Service Level Agreement based on ITAL. Nah, yang pertama kita ada beberapa fakta yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah 41% dari 321 departemen IT di dunia memiliki pengetahuan yang kurang mengenai SLA. Nah, 41% itu setuju bahwa pengetahuan mereka mengenai service level sangat terbatas dan mereka tidak memberikan informasi SLA secara detail. Nah, ini sumbernya kita ambil dari computerworld.com tahun 2008. Nah, fakta kedua adalah ekspektasi bisnis yang terlalu tinggi pada saat membangun SLA terkadang menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan SLA. Nah, karena rata-rata IT di perusahaan dunia gagal memenuhi SLA, mereka hanya dapat memenuhi 26% dari waktu yang ditargetkan. Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Michael Allen. Dia adalah seorang European Director of IT Service Management at CompuWare. Nah, SLA itu dibuat pada saat service design. Nah, ini adalah contoh pembuatan SLA, di mana SLA itu berada pada service level management. Dokumennya disamakan dengan atau dibuat beriringan dengan dokumen SLR, OLA Service Report, Service Catalog, SIP, Exception Reports, dan Audit Reports. Nah, berikutnya kita melihat untuk Service Level Management itu sendiri. Nah, untuk membuat SLA, SLR, dan OLA itu dengan bantuan dokumen pada Service Catalog dan mengawasi dan mengukur kinerja layanan terhadap target SLA fungsinya. Lalu sebagai untuk membandingkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian sebagai untuk mengolah komplain, lalu juga untuk mereview dan melakukan perbaikan layanan, serta membuat update template dokumen dan standar untuk SLM itu sendiri. Nah, di sini kita akan lihat proses service level management. Di sini saya akan menceritakan, semisal di sini ada dua buah unit bisnis A dan bisnis B, di mana masing-masing unit bisnis ini mempunyai proses bisnis dalamnya. Nah, untuk proses bisnis ini kemudian menghasilkan berbagai service. Di sini kita bikin ada servicenya dari A sampai dengan G. Nah, masing-masing service ini itu juga mempunyai dokumen SLA. Dan ini adalah salah satu contoh penentuan-penentuan kinerja dari dokumen-dokumen itu. Seperti dari dokumen SLR itu penentuan dokumen dan requirement yang disetujui untuk layanan SLR baru dan membuat SLA. Ini saling berhubungan dengan dokumen SLA yang nanti akan menghasilkan monitoring kinerja layanan terhadap SLA dan membuat laporan layanan. Ini juga nanti akan berhubungan juga dengan evaluasi dan peningkatan layanan dengan seluruh SIP keluarannya, outputnya. Nah, nanti ada juga dokumen dari hasil dokumen yang dinamakan dengan standar dokumen dan template. Nah, itu adalah membantu service katalog dan mengolah template dokumen. Sehingga ini nanti hasilnya adalah sebuah service katalog. Ini nanti akan menghasilkan sebuah laporan layanan. Dan ini nanti akan menjadi sebuah dokumen untuk memeriksa, mengukur, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Juga bisa juga untuk melakukan kontak dan hubungan catatan dan pengolahan keluhan dan pujian. Nah, nanti ini masing-masing ini juga akan berhubungan dengan evaluasi dan perbaikan SLA. Sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu berhubungan juga dengan supplier dan terkait dengan supplier manajemen. Nah, dari evaluasi dan perbaikan SLA, backup layanan dan persetujuan ini nanti akan menghasilkan dokumen OLA. OLA ini dimana nanti akan disupport oleh tim pendukung.